seringkali ya malam-malam itu terkaget-kaget ketika kita lagi asik-asiknya di jalur 2, tiba kita harus berhenti ngedadak. Karena apa? Karena di depan ternyata ada truk yang berjalan pelan tanpa ada indikator di belakangnya. Hai guys, welcome back to my channel Akang Racing. Gimana guys, puasanya? Gak kerasa ya, bentar lagi, gak nyampe 2 minggu lagi kita mau lebaran. Oke guys, kali ini Akang Racing mau bahas tentang kejadian beberapa hari lalu. Tentang apa guys? Ya benar, tentang truk ugal-ugalan. Sebenarnya di sini Akang Racing tertarik membahas tentang kenapa sih para supir truk itu tertarik untuk ugal-ugalan. Apakah dia memang hobinya racing atau apakah mereka memang emosian di jalan? Nah, sebenarnya yang mau Akang Racing bahas di sini tidak hanya dari sisi psikologis, tapi dari sisi lebih ke kendaraannya ya. Kira-kira truk-truk di sini yang hadir di Indonesia, dari mulai truk engkol atau truk 4 roda, itu memiliki tingkat safety seperti apa sih? Karena Akang Racing sendiri di sini seringkali ya malam-malam itu terkaget-kaget ketika kita lagi asik-asiknya di jalur 2, tiba kita harus berhenti ngedadak. Karena apa? Karena di depan ternyata ada truk yang berjalan pelan tanpa ada indikator di belakangnya atau bahkan stiker yang menampilkan pantulan cahaya dari kita atau stiker-stiker yang bersifat sign gitu ya. Nah, tapi masih maraknya atau banyaknya truk-truk di Indo yang memang sayangnya itu jauh di bawah level safety. Oke, pertama, mari kita bahas ke jenis-jenis truk yang ada di Indonesia. Menurut kumparan.com, ada beberapa jenis truk di Indonesia. Di sini ada 6 jenis truk. Yang pertama adalah pick up. Pick up, mobil ini merupakan kendaraan truk ringan yang memiliki kabin tertutup dan bak terbuka di bagian belakang. Nah, untuk membawa barang bawaan atau kargo, ya jadi pick up nih biasanya ya guys, ya mungkin mulai dari sebenarnya bukan truk ya, tapi minibus yang dipotong belakangnya sehingga ada bak di belakangnya. Itu namanya pick up. Biasanya bisa dipakai untuk angkut sayur atau ya banyak lah kalau di tol-tol seringnya, gue seringnya ketemunya yang begitu ya. Lalu ini merek tapi nggak apa-apa, namanya Grand Max. Nah mungkin maksudnya dari kumparan ini, maksudnya mobil Grand Max adalah biasanya mobil box, bukan mobil box tapi panel van ya, panel van yang ditutup kaca-kacanya sedemikian rupa sehingga tidak ada kaca samping atau belakang, jadi cuman ada kaca depan sama kaca supir sama sebelahnya supir aja. Itu biasanya dipakai untuk mengangkut barang-barang juga ya guys. Sebenarnya gak hanya Grand Max, itu banyak juga ada APV juga yang dibikin seperti itu, atau bahkan transporter atau sejenis VW Caravelle. Lalu ada truk box ankle. Nah, lagi-lagi disebut ya di Indonesia tuh sering banget ya disebut nama atau merek tuh. Padahal sebenarnya nggak cuman merek itu aja, tapi yang terkenal memang Colt Diesel. Nah, Colt Diesel atau yang biasanya orang teman-teman lihat dengan kepalanya kuning kalau truk, nah itu salah satu truk box yang pemain populer di Indonesia. Walaupun sebenarnya itu nggak hanya Colt Diesel which is itu Mitsubishi, tapi sebenarnya ada juga ada dari Toyota, ada Toyota Dyna Reno ataupun dari Hino juga ada. Jadi banyak ya. Kita sebut aja truk ankle. Nah, truk ankle ini biasanya merupakan truk berkapasitas kecil yang dapat membawa barang dengan kapasitas mencapai 2 ton atau 2000 kg. Nah, biasanya kalau truk ankle ini jumlah bannya itu total ya ada 4. Jadi 2 di depan dan 2 di belakang. Oke, selanjutnya ada truk box CDD atau disingkat Colt Diesel Double. Nah, lagi-lagi menyebut salah satu brand ya, tapi itu populernya masih ada di Mitsubishi Colt ya, diesel. Nah, truk box CDD merupakan nama panggilan untuk truk berkapasitas 4 ton ya, jadi 2 kali lipat dari yang truk ankle. Nah, biasanya truk double ankle ini memiliki 6 ban, 2 di depan, 4 di belakang. Lalu selanjutnya adalah truk Fuso. Truk Fuso lagi ini adalah salah satu brand atau merek
yang memang dirilis dari Mitsubishi ya. Nah, kalau truk Fuso atau sejenisnya itu biasanya kapasitasnya lebih besar, yaitu 25 cbm atau setara dengan maksimal berat 7 ton, 7.000 kg. Nah, kan Fuso sendiri merupakan truk keluaran Mitsubishi yang fokus pada pengeluaran produk kendaraan niaga kelas light and medium truck. Lalu selanjutnya ada truk tronton. Kalau truk tronton ini bobotnya jauh lebih besar karena biasanya memiliki 3 sumbu roda dengan jumlah roda 10 serta konfigurasi rodanya adalah 2, 4, 4. Nah, kapasitas membawa barang ini biasanya 30 cbm dengan berat maksimal 10 ton. Itu adalah beberapa jenis truk kalau yang memang bukan gandengan ya. Nah, kita beda cerita kalau misalkan ada lagi truk yang membawa gandengan dan ada juga kontainer. Kontainer juga, truk kontainer itu juga biasanya ada beberapa jenis ya, tergantung dari square feet. Oke, nah gua nanti akan memperlihatkan beberapa jenis kendaraan yang atau truk ini yang kadang-kadang bikin gua kerepotan nih. Nah, gua nemu video nih guys di YouTube. Ini sering kali yang terjadi nih. Apalagi ya kalau kita malam-malam ya, karena kan pasti kalau di tol-tol jarak jauh itu kan nggak semuanya memiliki penerangan yang memadai ya. Lagi-lagi ini Indonesia. Ini juga mudah-mudahan konten gue ini masukan ya buat para pengguna jalan atau bahkan para penyedia fasilitas di jalan tol. Nah, gue lihat di tribunjatim.com di video ini merupakan sebuah kondisi yang amat sangat berbahaya. Itu adalah salah satu contoh ya guys. Jadi kalau misalkan di dalam perjalanan khususnya di jalan tol dan Anda berkendara di malam hari, make sure kalau dalam kondisi gelap, nah kita pakai lampu jauh aja kalau lagi sendiri ya. Pakai lampu jauh aja karena supaya kelihatan apa yang ada di depan. Karena mungkin kita dalam posisi yang berusaha untuk safety driving, tapi belum tentu kalau pengendara yang lain melakukan hal yang sama. Nah, sebagai contohnya adalah kejadian baru-baru ini di gerbang tol Halim guys. Seperti yang gue lihat dalam video kali ini, itu sebenarnya truk ini bermasalah dengan mobil expander guys. Seperti yang teman-teman lihat, mungkin video ini udah viral ya pasti ya. Seperti yang teman-teman lihat, mobil truk ini sebenarnya awalnya menyerempet expander dan mereka berhenti di bahu, bukan dia mau jalan, soalnya di jalur paling kanan. Dan setelah berhenti, anehnya truk ini menabrak kembali mobil expander tersebut. Nah, lalu dia kabur ya melalui kiri jalan. Nah, ini yang makanya membingungkan pada saat dia nabrak lalu dia melewati kiri yang di video ini. Nah, itu sebenarnya dia kabur atau mengejar. Kita mesti cek ya. Di situ baru truk ini akan sampai selanjutnya sampai pada gerbang tol Halim Utama. Apakah teman-teman lihat di situ sebenarnya plat nomornya dari Palembang ya guys, BG. Jadi mungkin dia lumayan jauh nyetirnya guys. Mungkin dia baru mau balik ke Palembang ya, kita nggak tahu. Dan supirnya juga cuma 18 tahun umurnya. Masih menjadi pertanyaan apakah dia membawa mobil ini atas izin atau memang sudah terbiasa dari pengelola truknya, atau apakah dia pemilik truknya sendiri, kita belum tahu ya guys. Saat ini si Akang Racing belum dapat informasi resmi tentang itu. Isinya apa sih? Ternyata isinya itu adalah sofa guys. Jadi di dalam truk itu isinya sofa yang pertama kali itu nabrak expander. Plat nomornya E1505MR berwarna hitam. Lalu selanjutnya dia mengebut. Setelah nabrak bukan yang berhenti, tapi malah ditabrak lagi tuh expander dan akhirnya truk sampai di gerbang tol dan menabrak kendaraan yang tengah mengantri. Nah, ini juga ya perlu diketahui ya. Kalau maksudnya dari dia adalah menerobos supaya dia bisa melepas atau lepas dari antrian tersebut, kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa? Karena di depannya itu ada 3 mobil. Meskipun mobil pertama lolos, belum tentu dia akan melewati mobil yang kedua. Truk ini juga ngebut dan melewati mobil Brio dan expander, lalu masuk ke gardu 3 dan menabrak mobil Isuzu pickup Z8445AH dengan terpental sampai dengan ke gardu 5. Nah, perlu diketahui guys, ada sedikit perbedaan ketika kecelakaan dari depan dan dari belakang. Kalau dari belakang kita mungkin akan nggak siap ya guys. Jadi saat itu mungkin tiba-tiba dia sedang mau mengisi e-tol atau apa. Artinya kita nggak siap karena kita nggak tahu mau ditabrak. Si supir ini yang ditabrak pasti akan mendapatkan trauma yang dalam juga gitu, karena pasti shock banget
lagi kondisi tidak tahu apa-apa, tiba-tiba di belakang, tertabrak dari belakang. Nah, ini sebenarnya bukan pertama kali seperti yang sesuai dengan judul gue. Jadi supir truk ugal-ugalan ini masih terus berulang. Kenapa? Karena sudah ada beberapa kali kecelakaan yang melibatkan dari gara-garanya karena supir ugal-ugalan. Nah, contoh yang supir sengaja tuh truk-truk tersebut, yang truk-truk kayak gini juga sama, yang double ankle, dia sengaja membelokkan kanan kiri gitu ya. Itu maksudnya apa gitu ya? Mungkin buat cari viewers, mungkin dia juga content creator, tapi tolong jangan membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. Kecuali kalau kalian ini melakukan di kelas sirkuit ya, misalnya di dalam sirkuit Sentul atau di dalam area yang memang tertutup. Artinya cuman Anda sendiri, mobil Anda sendiri. Jadi kalau Anda terluka atau terbalik mobilnya, ya udah, memang tidak akan mengganggu pengendara lain. Please jangan di jalan raya. Pertama, kalau misalnya Anda kecelakaan, belum tentu itu hanya kecelakaan tertunggal, karena jalan itu sebenarnya jalan yang digunain oleh banyak orang. Siapa tahu tiba-tiba nanti dari arah lawan ada mobil atau ada motor, kita nggak akan tahu. Nah, seperti yang dibicarakan dalam konten ini guys. Jadi gue baca salah satu artikel di Detik Auto, di mana ada salah satu praktisi tentang Training Safety Defensive Consultant Indonesia atau SDCI, Bapak Sony Susmana, menyebut kalau sopir truk saat ini kurang pemahaman sekalipun sudah mendapatkan pelatihan. Nah, setuju Pak. Ya apalagi gimana mau ada pemahaman Pak, kalau yang nyetir aja yang nabrak kali ini adalah 18 tahun. Itu salah satunya. Mohon maaf, saya bukan menyamakan semua supir truk ya, tapi ada beberapa oknum yang memang mungkin secara training itu harus lebih didalami ya. Jadi harusnya untuk supir-supir truk ini itu juga harus diseleksi secara ketat dan berlapis. Bukan hanya itu, dia juga harus mendapatkan pendidikan dari yang dasar sampai ke yang mahir. Setuju banget. Itu kenapa sudah harus dievaluasi baik perekrutan dan pelatihan yang harusnya digelar beberapa bulan sekali. Nah, itu harus di-refresh sampai dengan tanda tangan dari komisi KNKT atau perjanjian tanggung jawab atas kecelakaan. Di lain sisi, pelatihan yang diberikan untuk supir itu tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Nah, ada salah satu senior investigator dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, Bapak Ahmad Wildan. Bapak Ahmad Wildan berharap bahwa instansi pelatihan bisa menyusun kurikulum baru yang merujuk pada temuan-temuan masalah di lapangan, sebab hal ini akan dipakai di dunia pertrukan. Setiap kali ini ada masalah atau insiden, KNKT di negara terkait akan membuat laporan ke pusat untuk kemudian dijadikan materi pelatihan. Jadi seharusnya ini seperti untuk melatih pilot ya guys. Ya gue sih kurang lebih setuju. Kenapa? Karena truk ini kan bebannya berat, bodinya juga besar. Kalau ada apa-apa di jalan, pengendara lain juga bisa menjadi korbannya gitu kan. Dan gak hanya 1-2 orang, karena beban yang besar, bodi yang besar, bisa jadi beberapa puluh orang juga bisa menjadi korban. Sama kayak membawa pesawat gitu ya, risikonya. Di pelatihan itu harusnya ada asesmennya, jadi harus ada praktek. Jangan bengong-bengong dengerin doang. Iya, setuju Pak. Mungkin kita bisa lihat beberapa contoh, gak usah jauh-jauh, kita lihat ke Jepang aja. Coba kita lihat ya guys. Nah, seperti konten yang gue lihat ini guys, jadi supir-supir truk di sana juga memang amat sangat terlatih ya. Pasti di Indonesia juga banyak supir truk yang amat sangat terlatih. Cuman kalau di sana itu didukung dengan disiplin, fasilitas, dan kelengkapan keselamatan dari truk yang memang memadai. Menurut Akang Racing, sebenarnya ada beberapa fitur keselamatan yang boleh ataupun diharapkan bisa dilengkapi di truk-truk yang ada di Indonesia. Jadi buat para pemilik truk dan juga para pengelola truk, mudah-mudahan pada nonton ya konten Akang Racing. Yang pertama adalah ABS. Nah, ABS ini penting banget, atau anti-lock braking system. Kenapa? Karena ketika dalam kondisi basah, tiba-tiba harus ngerem mendadak, jadi si truk itu nggak akan ngeglosor ya, atau remnya itu tidak akan ngelock sehingga menggelosor seperti itu. Kalau ada ABS, dia akan berhenti secara proper dan tetap bisa dikendalikan secara proper. LED Daytime Running Light atau DRL.
Nah, untuk mobil-mobil baru di Indonesia udah ada semua tuh. Nah, harusnya di truk juga ada. Jadi, teknologi ini meningkatkan visibilitas terhadap kendaraan dengan menyalakan lampu kendaraan ketika hari masih terang. Lalu selanjutnya ada sistem acceleration skid control. Ini juga dibutuhin untuk meminimalisir risiko ban slip saat kendaraan melintasi permukaan jalan yang licin, seperti jalan berlumpur atau genangan air. Nah, sebagai tambahan, fitur sistem telematika pun dinilai dapat mendukung keselamatan ketika berkendara menggunakan kendaraan komersial seperti truk dan bus. Nah, biasanya sistem telematika ini mengkolaborasikan telekomunikasi dan informasi untuk berbagai data, membuat truk dan bus dapat dilengkapi berbagai fitur keselamatan lainnya seperti vehicle tracking. Nah, jadi ketahuan tuh dia di mana aja. Peranti perekam aktivitas berkendara dan banyak lagi. Nah, lalu Akang Racing juga menyarankan kepada kawan-kawan pemilik truk untuk memasang reflektor. Penting banget reflektor. Kenapa? Tadi video tadi udah menjelaskan ya, reflektor pada belakang truk itu penting banget. Jadi sebenarnya kalaupun bawaan dari mobilnya itu misalkan kurang, sebenarnya kan banyak banget tuh di Tokped juga yang menjual stiker reflektor. Nggak mahal kok, harganya paling cuman, coba gue lihat ya, cuman 33.000 satu gulungan. Artikel yang gue baca sebenarnya ketika uji kir itu harus memasang tambahan reflektor di belakang. Berarti kalau nggak ada reflektornya nggak lulus uji kir kan? Siapa tahu kirnya memang nggak diperpanjang. Karena memang yang gue temuin yang mobil-mobil atau truk-truk yang nggak ada reflektornya ini yang tiba-tiba ada di depan gue itu selalu jalan malam hari. Nah, oke guys, jadi itu sebenarnya keluh kesah gue selama ini yang belum pernah gue kontenin. Jadi berhubung kemarin tuh ada fenomena truk ugal-ugalan yang menabrak hancur semuanya mobil-mobil yang dia tabrak dan katanya mau diganti rugi. Gila lu, ganti rugi. Oke, ya mudah-mudahan korban-korbannya yang kemarin ditabrak, yang lagi dirawat juga cepat sembuh. Lalu ya semoga ada penggantian ganti rugi dari yang menabrak, entah dari manapun. Ya mudah-mudahan ini menjadi hikmahnya ya, ini menjadi pengingat juga ya buat kita semua kalau kita harus drive safety di jalan, dan kita juga harus terus alert sama kondisi jalan. Buat para pengendara, khususnya buat para pengemudi truk ataupun pebisnis truk, ya bisalah itu dilengkapin dari sisi fitur keselamatan yang tadi Akang Racing sudah sebutin, dan juga buat teman-teman supir truk dan pengelolanya, ya boleh kali dibikinin safety driving course gitu, karena bukan hanya buat kita aja kok, buat semuanya, dan buat keselamatan dari supirnya. Dan juga kalau memang misalkan si supirnya itu galau-galan, apa barang-barang yang harusnya diantar sampai tujuan secara tepat waktu itu bisa selamat atau bisa sampai dengan selamat, kan belum tentu. Kalau misalkan ugal-ugalan kecelakaan, barang-barangnya tumpah, nah bisa rugi semuanya. Oke, kalau gitu thanks for watching ya guys. Gaskeun.